waktu yang Tuhan berikan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu, hendak menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Mari Engkau memberkati kami semua, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan senantiasa berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memulaikan pujian penyembahan kami bagi Engkau. Haleluya, amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami tahu waktu kami datang di hadirat Tuhan, maka kuasa Tuhan terus akan mengalir dalam hidup kami. Waktu kami datang di hadirat Tuhan, maka lawatan Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat
sembah Dia, kita agungkan Dia. Haleluya. Haleluya. Hanya di hadirat-Mu Tuhan, ku temukan kedamaian. Oh, di hadirat-Mu ada kekuatan. Di hadirat-Mu Tuhan, oh, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat-berkat-Mu. Haleluya. Yesus, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, ya Aba ya Bapa. Haleluya. Hanya di hadirat-Mu Tuhan, ku temukan segalanya. Hanya di hadirat-Mu, ya Tuhan, ku temukan ketenangan. Oh, haleluya. Ini hatiku, ini hidupku, ku bawa kepadamu, ku persembahkan kepadamu Bapa. Biarlah pujianku menjadi kesukaan-Mu di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, Yesus. Waktu kami berbeban berat Tuhan, waktu kami mengalami jalan yang buntu, waktu kami mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan dalam hati kami, waktu kami datang di hadirat Tuhan, maka kekuatan Tuhan itu mengalir atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, bawa kami untuk senantiasa menyukai akan hadirat, karena hanya di hadirat kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Hadirat, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah
persilakan kepada hambanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun kita semua berada, yang saya yakin percaya kita berjumpa di dalam kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kita berdoa, terima kasih ya Bapak, kami sangat mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang sudah Kau berikan pada kami sampai pada hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami bisa duduk, kami bisa menyembah, memuji Engkau, kami masih bisa berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas segala anugerah kasih karunia-Mu yang sudah Kau berikan pada kami sampai hari ini. Dan kami sangat percaya, bukan hanya hari ini, sampai masa-masa ke depan kami akan terus diberkati dan dilimpahi dengan segala berkat, perlindungan, dan penyertaan. Saat ini kami mau mendengar firman, biarlah kami semua akan ditaburi dengan firman, benih-benih firman yang akan menghidupkan kehidupan kami. Biarlah kami semua belajar, termasuk hamba sendiri belajar, sehingga firman ini akan menjadi penuntun di dalam kehidupan kami masing-masing. Semuanya kami berada dimanapun kita berada, kita percaya dan kita sepakat, kita akan menerima berkat yang sama, kita akan menerima rema firman yang sama, dan kita semua akan bertumbuh dan menjadi pohon yang kuat dan hebat, dan akan menjadi saksi daripada Yesus Kristus itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakailah hamba, sehingga hamba bisa berbicara, pakailah mulut, supaya hamba bisa menyampaikan. Biarlah Roh Kudus yang akan menuntun, dan kita semua akan menerima berkat daripada Allah Bapa surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan haleluya, amin, haleluya, puji Tuhan, shalom. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Saya sangat diberkati pada hari ini, karena kenapa? Banyak hal yang terjadi, tetapi puji Tuhan sanggup melewatinya dengan baik. Amin. Saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara, dimanapun adik-adik yang berada, kalaupun mengalami masalah atau apapun ujian, pergumulan yang lagi datang, don't worry, pasti hebat bersama Yesus. Amin. Tema pada hari ini saya berikan adalah susah senang tetap bersama Yesus. Asik. Ya, susah senang tetap bersama Yesus. Susah senang tetap bersama Yesus. Jadi bukan hanya susah senang bersama Yesus, enggak. Susah senang tetap bersama Yesus. Saya sangat diberkati dengan tema ini, dan itu bukan hanya untuk saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara, tetapi itu juga yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan selalu saya katakan bahwa selalu kalau saya melakukan khotbah dan atau kesaksian, saya selalu memakai diri saya sendiri, karena saya yakin percaya setiap hari, setiap waktu, setiap kita mempunyai masalah pergumulan, kita akan mempunyai pengalaman-pengalaman yang begitu baik bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya ujung-ujungnya tetap ada pertolongan Tuhan. Kenapa saya mengatakan susah senang tetap bersama Yesus? Karena ketika kita tetap bersama, tetap itu berarti menetapkan hati. Tetap itu berarti kita tidak goyah. Tetap itu berarti kita memang benar-benar bersandar bersama Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau kita bilang cuma bersama Yesus, seakan-akan kurang mantap, ya. Jadi kalau cuma kita susah senang bersama Yesus, berarti kayak seakan-akan kita ini memberikan segala sesuatunya hanya bersandar pada Yesus, sedangkan kita tidak belajar untuk meyakinkan untuk juga berusaha dan bersama Yesus, begitu loh. Ya, jadi tetap bersama Yesus itu menekankan bahwa kita tetap bersama Yesus, kita tidak goyah. Menetapkan untuk kita bahwa kita yakin percaya bahwa kita bersandar di dalam kebenaran dan pertolongan Yesus Kristus itu sendiri. Banyak orang hanya mengatakan, ya aku bisa, tapi apa? Ngarep-ngarep, ujung-ujungnya minta-minta. Makanya saya bilang susah senang tetap bersama Yesus, karena pasti Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri dan adik-adik dimanapun berada akan merasakan bahwa tetap bersama Yesus akan mencapai kemenangan. Amin. Baik, kita buka di dalam Filipi 4, ya. Ini berbicara tentang surat Paulus ke jemaatnya yang di Filipi. Ya, ini kita mulai di ayat 11 sampai 13, ya. Tapi saya akan membacakan dari 10 sampai 13 supaya ada pengertian sedikit, ya. Tapi saya akan menekankan ini di ayatnya di 11 sampai 13. Dengan perikop terima kasih atas pemberian jemaat, ya. Jadi Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Saya akan bacakan
Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Yang 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang dan maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Yang terakhir, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya akan menekankan di ayat 11 kita akan mulai adalah begini. Waktu itu siapa yang tidak tahu Paulus? Paulus adalah seorang yang kaya, habis itu dia suka menganiaya orang Kristen dan akhirnya dipakai Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pernah berpikir begini, apalagi adik-adik. Apalagi yang sudah mulai paruh dari 25 tahun sampai 30 tahun ke atas, kadang-kadang itu kan masih darah muda ya. Jadi pikir, saya masih mau ugal-ugalan, saya masih mau pakai kekuatan saya, saya belum mau begini-begini. Gak apa-apa, bikin aja ulahmu. Saya paling suka kalau ketemu dengan orang-orang kayak gitu. Kenapa? Saya cuma bisik, bentar lagi kamu ditangkap Tuhan. Maksudnya artinya dipakai. Inilah contohnya si Paulus ini adalah orang yang padahal orang yang sangat kejam. Bahkan dia adalah orang yang menganiaya orang Kristen. Tetapi ingat, Filipi ini adalah sebuah kota yang mana awal mula gereja. Awal mula gereja. Dan Rasul Paulus ini yang akan waktu itu melakukan perjalanan kerohaniannya bersama si Timotius dan Silas. Ya, jadi surat ini dia tujukan kepada jemaat di Filipi karena dia sekarang dalam keadaan penjara. Dia memberikan surat ini menyampaikan kepada jemaat bahwa dia dalam keadaan baik-baik saja. Dan ini adalah suatu pernyataan, walaupun dia susah dan senang, dia tetap bersama Yesus dan dia tetap memikirkan jemaat-jemaatnya. Dia tetap bersurat, dia tetap memberikan kekuatan kepada jemaat-jemaatnya. Bapak Ibu Saudara, makanya saya bilang susah senang tetap bersama Yesus. Nah, di ayat 11 dikatakan begini, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Garis bawahi, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayo colek kiri kanan, mencukupkan diri. Mencukupkan diri. Artinya mencukupkan diri adalah karena kenapa? Waktu itu Paulus adalah orang yang berkelimpahan, punya kuasa. Dan kenapa sekarang dia harus menerima penderitaan? Tetapi malah dia mengatakan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Kadang-kadang kita mungkin hanya berhenti mencukupkan diri. Belajar mencukupkan diri. Tapi belum ada dalam segala hal loh. Nah, ketika kita mengakui kita dalam mencukupkan diri dalam segala hal ini, dalam segala keadaan, itu berbeda. Saya minta maaf. Saya sudah mengalami banyak hal dan saya belajar untuk menahan. Saya belajar untuk mencukupkan diriku. Artinya mencukupkan diri bukan cuma bicara tentang materi, Bapak Ibu Saudara, tetapi mencukupkan diri itu dari segala kepuasan, dari segala keinginan, mencukupkan diri dari segala apa? Bagaimana kita menekan kedagingan kita untuk menjadi manusia yang mungkin serakah, mungkin yang ingin sok pamer, atau mungkin yang seperti banyaklah keadaan sekarang, apalagi di media sosial ya, yang memang saya lihat banyak orang melakukan konten-konten, bahkan sekarang lebih banyak orang melakukan konten di YouTube. Kenapa? Alih-alihnya dapat bayaran. Ada seorang anak kecil, ibunya suka bikin video karena di rumah tidak terlalu banyak kerjaan. Jadi anak kecil ini sekitar umur 7-8 tahun lah, dan dia sudah besar sekarang, sudah 10 tahun. Tahu nggak? Saya lihat waktu dia bikin kontennya, dia punya ATM. Waktu dia masukin ATM-nya, saya pikir anak ini kontennya adalah ingin memperlihatkan, bahwa anak kecil sekarang punya ATM dan dia bisa memakai itu. Ternyata enggak, Bapak Ibu Saudara. Ternyata waktu dia masukin ATM-nya dia masih kecil kan, dia tindis-tindis, jadi dibiarin. Jadi mamanya ini dari belakang memvideo
memvideo anak ini sambil ada tulisan-tulisan, dia lupa kasih password gitu loh. Jadi munculnya gitu ya. Jadi terus habis itu dia tekan-tekan salah, akhirnya diulang lagi. Jadi ada tulisan-tulisan yang lucu-lucu yang dimunculkan dari konten itu. Yang saya lihat ternyata saya salah kaprah. Ternyata sasaran terakhir adalah nilai ATM, uang yang ada di dalam ATM. Anak kecil dia mempunyai uang berapa Bapak Ibu Saudara? 1,8 M. Banyak orang sekarang memperlihatkan. Nah ini yang saya bilang. Paulus mengatakan begini, karena aku sudah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Hari ini yang paling banyak dipamerkan adalah memperlihatkan segala kehebatan dan kecukupan, melebihi dari cukup. Ya, padahal dia tidak tahu sebenarnya dunia ini bisa berubah. Dan alih-alihnya apa? Kita akan menuju ke atas. Saya percaya. Bukan saya berkonotasi dengan uang anak ini 1,8 M, tapi bisa-bisa saja mengumpulkan segala sesuatu dengan cara orang pakai YouTube supaya dapat alih-alih. Buntut-buntutnya juga alih-alihnya ujung-ujungnya duit. Ya. Ujung-ujungnya semua bunyinya duit. Ya. Tapi akhirnya pada waktu kita meninggal juga kita tidak bawa semua itu. Itu ATM tertinggal, itu harta tertinggal, itu mobil tertinggal, itu rumah tertinggal. Yang sebenarnya yang harus kita bawa adalah apa? Kehidupan kita. Yang kita harus bawa apa? Apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan dunia kita ini, apa saja yang dicatat oleh surga. Makanya Paulus bilang, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini yang dibilang, Paulus sudah mengalami susah senang tetap bersama Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar mencukupkan diri kita. Saya tidak bilang juga Anda harus miskin. Tidak. Harus kaya. Harus punya pekerjaan. Harus punya penghasilan. Kenapa? Dari situ kita bisa membantu banyak orang. Dari situ kita bisa membantu, bisa bikin ini, bisa bikin, bisa pelayanan, bisa juga membantu keluarga yang tidak berkecukupan. Banyak hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Tapi artinya saya bilang bahwa kita belajar mencukupkan untuk diri kita. Mencukupkan untuk belajar dengan segala keadaan. Artinya walaupun kamu sudah lebih, tapi kamu belajar untuk bisa setara, bisa menyetarakan bahwa dalam segala keadaan apapun, kamu tetap akan merasa cukup. Amin. Mari. Setelah itu, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Artinya beliau sudah mengalami pengalaman yang begitu panjang di dalam kehidupannya. Dengan deras segala pelayanan di dalam pelayanan dia. Sudah berbagai macam-macam. Beliau sudah melihat. Ini berbicara sudah tidak ada rahasia lagi. Artinya rahasia kehidupan mungkin sudah banyak sekali. Saya yakin percaya kita semua akan mengalami itu. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara yang mungkin yang sudah umur lebih lanjut sangat mengetahui itu dan pasti akan manggut-manggut begini. Iya betul Bu Jacqueline. Iya betul. Karena apa? Filosofi zaman dahulu mengatakan begini. Banyak makan garam. Kita ini lebih banyak makan garam. Anak-anak muda, kamu jangan terlalu angkat dagu ya. Ini loh bapakmu loh, sudah makan banyak garam. Artinya bukan berarti beliau banyak makan garam. Artinya pengalaman hidup yang beliau sudah alami dan pengalaman hidup yang beliau sudah lalui itu sudah beliau ketahui. Jadi bukan berarti orang tua kita itu adalah sok-sok. Bukan. Tapi beliau sudah terlebih dahulu mengalami. Sehingga makanya dikatakan begini. Dalam segala hal, dalam segala perkara, sudah tidak ada lagi sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, baik dalam hal kelaparan, bahkan dalam kelimpahan dan juga kekurangan. Artinya begini, ketika kita berjalan dengan hidup kita, kita sudah mengalami banyak hal. Saya puji Tuhan banget, sudah banyak yang saya jalani. Dari mulai orang tua ada, saya disekolahkan, tapi dengan pas-pasan. Jadi sudah naik turun. Kalau diagram itu grafiknya udah naik turun nih, Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang saya kasihi ya. Artinya itulah hidup. Ya, daripada kamu lurus naik terus jatuh, mendingan udah enggak apa-apa naik turun. Artinya itu adalah gelombang.
suatu gelombang denyut kehidupan yang kita harus jalani, yang kita harus lewati. Tetapi alih-alih itu yang kita harus sangat beruntung adalah kita hidup bersama Tuhan. Kita hidup dalam ketetapan kebenaran. Kita hidup, kita mengenal firman. Kita hidup, kita tahu Alkitab. Kita hidup karena kita orang Kristen. Karena menjadi orang Kristen sulit. Kenapa? Terus-terus disuruh mengampuni. Terus-terus disuruh mengasihi. Penuh dengan tekanan. Apalagi dibilang, pikul salib. Bapak, Ibu, Saudara. Artinya kita akan mengalami gelombang kehidupan kita ini. Tapi kita tetap harus bahagia. Kenapa? Kita harus bangga. Kita harus bersyukur. Karena kita tetap memilih bersama Yesus. Kita memilih tetap menjadi orang Kristen. Karena menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Amin. Demikian 1 Petrus mengatakan begini. 1 Petrus 5 ayat 7-9. Ini kita buka sama-sama 1 Petrus 5 ayat 7-9. Demikian firman Tuhan mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. Lawanlah dia. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia ini menanggung penderitaan yang sama. Amin. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita. Jujur saya sebelum memberitakan firman ini ada rasa khawatir. Saya mempunyai tekanan. Barusan ini Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pikir begini. Oh, hamba Tuhan itu tidak mengalami tekanan kali ya. Oh, hamba Tuhan itu begini. No. Kadang-kadang kami ya, apalagi saya selain hamba Tuhan, saya adalah seorang pengusaha juga ya. Karena memang karena saya harus usaha, karena saya harus menopang pelayanan, karena saya tidak suka minta-minta, tidak suka pakai uangnya orang. Ya, jadi saya harus kerja, tapi kerja di dalam pelayanan juga ya. Jadi saya juga mengalami tekanan. Saya mengalami suatu kekhawatiran. Tiba-tiba menumpuk bang. Dan tapi kembali lagi saya mengatakan Tuhan, tetap susah senang, tetap bersama Yesus. Amin. Jadi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Artinya bukan berarti kita suruh Tuhan pelihara kita. Ketika kita berhubungan, kita berdoa. Makanya ketika kamu galau, kamu kalut, saya langsung tunggu. Saya berdoa dulu ya, biar tenang hati saya. Artinya doa ini bukan berarti kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan dan Tuhan yang kerjakan. Tuhan kita itu bukan pesuruh kita. Ingat baik. Tapi ketika kita berdoa, kita itu merasakan ketenangan. Kita berdoa, kita merasakan Tuhan melawat kita. Kita merasakan Tuhan memberikan suatu ketenangan sehingga apa? Solusi muncul. Karena saya yakin percaya kalau orang tenang, orang damai, pasti banyak akal. Ya, kalau orang yang panik, orang yang emosi, orang yang panik itu pasti dia tidak bisa memberikan, dia tidak bisa mikir, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia yang memelihara kamu. Ya, sehingga apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini yang akhir-akhir ini banyak kita lupa, ya. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Garis bawahi. Dia berkeliling dan dia mencari waktu, ya. Mencari orang yang dapat ditelannya. Orang yang dapat ditelannya itu siapa?
Ayo. Siapa yang pasti yang tidak kuat imannya? Yang pasti tidak bersama Yesus. Yang pasti yang sudah digoyahkan imannya. Yang pasti sudah panik. Karena kenapa? Orang panik itu orang tidak punya pegangan. Tapi kalau kita punya pegangan, kita tidak akan panik, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu di mana jalannya. Kita akan temukan. Duluan adalah berjumpa di dalam hadirat Tuhan. Berdoa dan berlutut. Minta ketenangan. Minta pertolongan. Tolong garis bawahi. Yang dicari iblis adalah orang yang dapat ditelannya. Lah, kalau dia tidak dapat menelan kamu, menelan kita, dia bingunglah dia si iblis. Betul enggak? Makanya kita jangan jadi orang yang dapat ditelan oleh iblis. Amin. Kuat dalam Yesus. Amin. Yes. Kalau ada yang mungkin lemah, yang mungkin dalam keadaan sakit, berteriaklah dalam hatimu. Tuhan mendengar, si iblis mendengar, dia pun hengkang. Amin. Haleluya. Di sini dikatakan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Amin. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah ini, yang kadang saya kalau konseling, terima konseling dari orang lain adalah saya selalu gini. Kamu harus ingat, bukan hanya kamu yang susah. Kamu harus ingat, bukan hanya kamu yang pernah menderita seperti ini. Kamu harus ingat, it's not the only you in the world. Bukan hanya kamu satu-satunya yang mengalami. Karena kan banyak orang begini, aduh susah sekali. Saya sudah tidak bisa ampuni dia, terlalu sakit sekali hati saya. Saya tidak bisa dikhianati seperti ini. Saya tidak bisa ampuni dia. Saya tidak mau jadi orang tolol untuk mengampuni dia. Hei, hati-hati. Sudah seakan-akan cuma kamulah yang menderita. Padahal masih banyak yang menderita lebih parah dari itu. Kadang-kadang kita lupa. Waktu kita mengalami masalah dan ujian. Kita anggap sudah kitalah satu-satunya yang mengalami masalah seperti ini. Orang lain itu senang-senang aja. Padahal di firman Tuhan sudah berkata begini, harus kamu tahu bahwa saudaramu juga mengalami penanggungan yang sama. Amin. Ini Bapak Ibu Saudara, adik-adik saya yang terkasihi, ya. Hari ini saya mau katakan, semakin sulit. Hari ini semakin membingungkan. Kalau bahasa anak muda, membangunkan. Ya toh. Saking orang tidak punya pegangan, dia sudah tidak lagi teguh, dia menganggap ini semua adalah suatu permainan. Sehingga tidak ada lagi yang keseriusan yang bisa dilihat dari dalam dunia ini. Dan tidak ada lagi yang bisa melihat fokus yang sebenarnya yang terjadi di dalam dunia ini. Kenapa? Karena sudah dibingungkan dengan duniawi. Sudah dibingungkan oleh si iblis. Yang sudah dikatakan di firman. Dia mengelilingi dan mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Halo Bapak Ibu Saudara. Kalau masalah itu membuat Bapak Ibu Saudara jatuh dan tidak lagi berserah kepada Tuhan, iblis suka. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah tidak lagi mengalami sukacita, iblis suka. Kenapa iblis suka sama orang Kristen? Karena orang Kristen itu tahan banting. Karena orang Kristen itu orang yang kuat-kuat semua. Karena firman sudah dari kecil ditanamkan. Begitu dahsyat Alkitab. Bapak Ibu Saudara, ini buku kehidupan yang kita yakin percaya. Ini peperangan bagi si iblis. Kenapa? Karena kita dari kecil disuruh baca firman sampai tua. Sampai dalam keadaan sakit, kesesakan di rumah sakit pun kita baca, Bapak Ibu Saudara.
adik-adik yang dikasihi. Tapi kenapa iblis terus mencari-cari? Di sini dikatakan dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi susah ya ternyata si iblis cari orang Kristen, karena orang Kristen itu kuat-kuat, makanya dia begini. Dia keliling mencari si lemah, dia keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Dan saya yakin percaya kita semua tidak akan mengambil itu, karena kita akan menjadi apa? Kita sepakat dalam nama Yesus, kita adalah anak pemilik waris. Kita adalah anak Yesus, anak Kristus. Bahkan kita mempunyai gen yang saya katakan ternyata luar biasa sekali. Yesus ini luar biasa. Turun jadi manusia, lahir jadi manusia, mati menjadi saksi bagi manusia yang tidak pernah selesai pembicaraannya. Ya, bahkan kemarin saya mendapatkan berita bahwa Menteri Agama mengukuhkan Nabi Isa Al-Masih itu sekarang namanya Yesus Kristus. Jadi penggunaan Nabi Isa Al-Masih itu sudah tidak ada. Kalau saya tidak salah, maaf ya Bapak Ibu Saudara, itu yang sempat saya lihat di berita, ya, bahwa sudah diganti Nabi Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Jadi semua agama akan mengatakan Yesus Kristus. Ya, jadi karena sudah Nabi Isa Al-Masih itu sudah memakai nama Yesus Kristus. Bayangkan itu Bapak Ibu Saudara. Jadi marilah kita semua harus mengerti bahwa ketika kita tetap bersama Yesus, kita meneguhkan iman kita seperti Rasul Paulus lakukan, bahwa dia tetap mengalami perjumpaan-perjumpaan yang begitu luar biasa dalam kehidupan pelayanannya, tapi dia tetap mengasihi Tuhan. Amin. Selanjutnya di sini katakan bahwa 1 Petrus ayat 5, 10 sampai 11. Saya sambung lagi sampai ke bawah. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal dan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkanmu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, pertama. Kedua, meneguhkan. Ketiga, menguatkan. Keempat, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Yesus tahu penderitaan kita. Susah senang tetap bersama Yesus. Karena hanya Yesus satu-satunya yang mengerti penderitaan. Hanya Yesus satu-satunya yang mengerti kesusahan. Kenapa saya mengatakan itu? Karena Yesus sudah turun, lahir di dunia, menjadi manusia, mati di kayu salib. Jangan sampai ada yang bilang, kamu tidak mengerti Bapak, kamu tidak mengerti Yesus segala penderitaanku. Saya juga sekali lagi saya katakan di konseling, bukan saya tidak mengerti penderitaanmu, bukan saya tidak mengasihi kamu, tapi jika engkau salah, saya akan mengatakan kebenarannya. Jika kau ingin diselamatkan, makanya kamu harus berubah. Kalau kamu ingin suamimu diselamatkan, istrimu diselamatkan, disadarkan, ya berarti kamu juga harus belajar kebenarannya dulu. Karena Yesus saja turun ke dunia, menjadi manusia, melakukan perjalanan seperti kita. Lahir saja kandang hina. Tidak lahir di rumah sakit yang mewah. Pakai operasi cesar lagi, enggak kan? Itu pun dalam mamanya semasa mengandung juga kan dikejar-kejar. Bukan dalam hal kesenangan. Apalagi yang mau dituntut daripada Tuhan kita untuk supaya mengerti. Dan bahkan kita yang meminta Tuhan yang mengerti sama kita. Hello. Apa enggak kebalik Bapak Ibu Saudara?
Bagaimana kita bisa mengatakan susah senang? Tapi kita cuma kadang-kadang waktu susah kita ketemu dengan Tuhan. Waktu susah kita datang kepada Tuhan. Waktu susah kita melakukan segala kebaikan. Tapi ketika Tuhan mengangkat, Tuhan memelihara, Tuhan memberikan berkat berlimpah, engkau melupakan Dia. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Allah kita Allah yang murka. Jangan sampai kita membuat Allah kita murka. Amin. Artinya bahwa di sini Tuhan itu sumber segala kasih karunia. Ya, sudah melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengukuhkan. Apalagi bagaimana tidak mau saya katakan bahwa susah senang tetap bersama Yesus. Karena ketika kita dipanggil dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, itu sudah dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan. Disambung di ayat 11. Karena apa? Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. N. Bapak Ibu Saudara, N. Selesai. Tidak ada lagi perbantahan. Karena kuasa yang terkuat, kuasa yang terhebat, itu hanya daripada Dia. Tidak perlu saya keluar-keluar teriak-teriak. Tidak perlu. Saya yakin, percaya Bapak Ibu Saudara, meyakini bahwa Dia yang punya kuasa. Dialah Raja segala raja. Amin. Dia adalah Allah satu-satunya yang kita sembah. Amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bahwa segala sesuatunya, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, perhatikan baik. Di dalam susah, Allah bersama kita. Di dalam kesenangan, Allah bersama kita. Jangan pernah sekali-sekali engkau menjual atau engkau membiarkan, bahkan engkau meninggalkan. Itu parah. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena janji Tuhan tidak akan pernah Dia ingkari. Janji Tuhan tidak pernah Dia melupakan. Sampai dengan keturunan kita, Tuhan akan memberkati dengan segala kelimpahannya. Begitu banyak nabi-nabi yang sudah diceritakan dalam Alkitab. Tapi saya tidak mau bicara tentang nabi, tapi saya mau Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang terkasihi, mencatat, memberikan story, membuat sejarah bahwa keluargamu, turunan, 7 turunan, sampai keturunan berikutmu akan diberkati Tuhan. Karena kenapa? Karena susah senang engkau bersama Yesus. Tetaplah teguhkan imanmu dan lihatlah kemenangan yang akan selalu terjadi dalam kehidupanmu bersama dengan keluargamu. Mari kita berdoa dalam nama Yesus. Sangat bersyukur ya Bapa atas segala kebaikanmu. Firman yang begitu singkat, tapi saya yakin percaya engkau sendiri yang akan melengkapinya dengan baik. Tuhan jamah dalam nama Yesus Kudus bekerja di dalam setiap umatmu yang menonton YouTube ini Tuhan. Kami percaya tidak akan ada yang terlewati, semua di dalam nama Yesus Kristus dijamah, diberkati. Biarlah firman yang singkat ini akan menjadi firman yang luar biasa sehingga mereka semua Tuhan bisa diberkati, dipulihkan, bahkan kembali lagi berapi-api. Karena susah senang tetaplah bersama dengan Yesus. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan, yang bisa memberikan jawaban, yang bisa menyelamatkan, yang bisa meneguhkan, sehingga dan menolong kita semua. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus, dari tempat ini hamba berdoa dan meminta daripada Engkau sendiri ya Bapa. Engkau sendiri akan memberkati seluruh umatmu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus disembuhkan, dipulihkan, diberikan kemenangan, bahkan sukacita di dalam keluarga rumah tangga bersama dengan anak-anaknya. Semua Tuhan mereka akan terima di dalam nama Yesus. Karena segala sesuatu yang datang daripada Engkau adalah damai sejahtera. Sehingga masa depannya mereka pun diberkati dengan segala kelimpahan. Dan membuat orang begitu banyak melihat terheran-heran bahwa setiap dari keluarga-keluarga yang ada diberkati dengan kelimpahan. Dan juga semua orang akan bertanya, siapakah mereka? Karena mereka hidup begitu luar biasa. Dan kita akan menjawab bahwa kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati juga Tuhan.
negara Indonesia ini Tuhan, yang mana di dalam Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama seluruh jajaran menteri yang ada, aparat keamanan semua Tuhan, Tuhan berkati dalam nama Yesus, apalagi dalam tahun politik yang ada, bahkan tahun depan akan ada pemilihan, bukan hanya dalam presiden tapi juga dalam pemerintahan yang ada dan juga kepala daerah yang ada. Tuhan, bersama dengan ini Tuhan kami serahkan Indonesia dalam tangan-Mu, biarlah damai sejahtera yang ada, biarlah pemilihan presiden ini menjadi pemilihan yang baik, yang damai sejahtera. Tidak ada trik-trik yang politik yang bisa mencelakai atau membubarkan Indonesia NKRI ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah pertolongan Tuhan nyata untuk Indonesia. Diberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada, jemaat dan umat Kristiani yang ada. Karena kami semua bersatu berdoa untuk kesejahteraan dan damai sejahtera buat Indonesia. Dan biarlah seluruh umat yang ada Tuhan melihat di Indonesia ini bahwa umat Kristen berdoa buat Indonesia. Terima kasih Tuhan, berdoa buat intimidasi gereja-gereja yang ada. Tuhan memberkati juga seluruh umat gereja yang ada, yang diintimidasi Tuhan. Tolong mereka semua, kuatkan iman seperti Paulus yang menguatkan jemaat-jemaatnya, karena perjuangan kita akan masih tetap panjang. Dan perjuangan kita sampai pada Yesus datang yang kedua kali. Biarlah kita menjadi saksi daripada Yesus itu sendiri. Diberkati, dikuatkan semuanya. Dan hamba percaya kami semua akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Sehingga banyak orang melihat orang Kristen. Orang Kristen adalah orang yang mengampuni dan mengasihi, tetapi selalu menang. Menang dengan cara Tuhan, menang dengan cara Yesus, menang dengan cara yang luar biasa. Yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah timbul di dalam hati. Sehingga apa yang kami lihat adalah itu semua daripada kuasa daripada Allah Bapa itu sendiri. Terima kasih, berkati kami semua yang ada, LOB pelayanan yang akan terus berjalan. Tuhan berkati seluruh umat-Mu, dan saya percaya bahwa berkat daripada Allah itu sendiri yang akan terus tercurah dalam kehidupan kami. Marilah terima berkat daripada Allah Bapa. Terimalah damai sejahtera. Terimalah berkat melimpah kesehatan. Terimalah sukacita dan damai sejahtera. Terimalah kesuksesan, kelimpahan, apapun yang kau kerjakan kedua belah tanganmu, diberkati. Biarlah sinar kemuliaan akan terus menyinari kehidupanmu, keluargamu, serta seluruh di dalam pekerjaan dan pelayananmu. Sampai pada akhirnya, Yesus akan datang kedua kali dan akan mengangkat kita semua. Berkat Allah daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus melingkupi kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita sudah terima berkat. Haleluya. Amin.